Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات الإخوة والأخوات أعزكم الله. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ringkasan perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Di malam ini kita masuk melanjutkan pembahasan yang ada di halaman ke-73 setelah terakhir kita membahas pembahasan terkait dengan Mautun Najasyi, kematian Raja Ethiopia Habasyah yaitu An-Najasyi. Di malam ini kita masuk di halaman ke-73 dari buku cetakan Manaratul Islami. Silakan disesuaikan yang menggunakan PDF karena buku cetakan Manaratul Islami itu tidak didapati PDF-nya. Jadi bagi yang menyimak menggunakan PDF disesuaikan terkait dengan judul Islamu Hamzah ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sekaligus kita membahas juga nanti pembahasan bab Islamu Umar radhiyallahu anhu. Dua kisah keislaman di malam ini kita bahas terkait dengan pembahasan pertama Islamu Hamzah, masuk Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, ini saudara dari bapaknya Nabi Abdullah. Karena Abdullah itu beliau adalah salah seorang anak dari Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi. Artinya Hamzah bin Abdul Muttalib itu adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Hamzah masuk di dalam Islam, maka beliau termasuk orang yang sama halnya dengan bapaknya Nabi Abdullah, yaitu menyembahnya millatu Abdul Muttalib, menyembah agama bapak moyang mereka, yaitu agamanya Abdul Muttalib, menyembah berhala.
Namun ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, ada beberapa paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang mereka menerima dakwah Nabi, ada yang menerima kemudian masuk Islam, ada yang menerima tapi tidak mau dan masuk di dalam Islam, salah satunya Hamzah. Adapun yang menerima tapi tidak mau masuk Islam karena merasa tidak enak dengan kaumnya, yaitu Abu Talib. Dan akhirnya dia mata 'alal kufri, mati di atas kekafiran. Dan ada di antara paman-paman Nabi yang lain yang memang betul-betul menolak dan tidak mau, bahkan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam ini Syekh menceritakan kepada kita tentang Hamzah. Qala rahimahullah, wa fi sanati sadisati aslama Hamzah bin Abdul Muttalib wa Umar radhiyallahu anhuma. Di tahun ke-6 maka Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam. Ini di tahun yang sama, hanya beda 3 hari. Pertama Hamzah masuk Islam, setelah itu Umar. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Dan memang keduanya ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan fisik. Maka saat mereka masuk Islam, maka kekuatan kaum muslimin semakin berjaya. Yang asalnya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana yang telah kita jelaskan, Nabi SAW berdakwah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu kalau kita lihat di daerah Masjidil Haram di Makkah, itu ada bagian sofa, bidayatus sofa, di sekitar situ itu rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, ya. Dari situlah Nabi SAW berdakwah sembunyi-sembunyi di situ. Hamzah sudah masuk Islam duluan, 3 hari berikutnya baru Umar menyusul. Umar menyusul ketika itu. Hidayah di tangan Allah. Terkadang hidayah itu ada yang bentuknya ditempuh, ada yang bentuknya tidak ditempuh, tetapi hati seorang hamba tergerak untuk memilih keislaman. Salah satunya Umar bin Khattab. Tidak disangka oleh sebagian orang bahwa beliau akan masuk di dalam Islam, karena permusuhan yang dilemparkan oleh Umar itu sangat luar biasa kepada kaum muslimin. Bahkan beliau ini dikenal dengan sosok yang sangat mengerikan di tengah orang-orang Quraisy. Tapi apa yang menjadi pemikiran sebagian orang terkadang keluar dari apa yang menjadi rencana Allah. Apa yang di mata manusia sulit, kadang di mata Allah itu sangat mudah sekali. Umar mustahil untuk masuk Islam saat itu, karena permusuhan kepada kaum muslimin saja itu sangat luar biasa. Orang yang sangat membenci Islam. Tapi Allah lunakkan hatinya ketika dia mendengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, sehingga hatinya yang keras menjadi lunak dan menerima Islam itu. Nah, ini dahsyatnya Al-Quran itu, ya. Sampai gunung yang keras saja Allah Azza wa Jalla katakan akan hancur berkeping-keping kalau diturunkan Al-Quran di atasnya, karena takut kepada Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal, andai kata Quran itu diturunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalian akan lihat Quran itu akan menghancurkan gunung berkeping-keping karena takut kepada Allah. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah, pakar sirah menceritakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukil di sini ucapan Ibnu Ishaq, orang ulama ahli sirah. Beliau mengatakan, marra Abu Jahlin bi Rasulillah SAW 'inda Safa. Ketika itu Abu Jahal sedang lewat, ya, di hadapan Nabi SAW ketika di Bukit Safa. Lewat Abu Jahal di hadapan Nabi. Fa'adahu wa nala minhu. Maka dia mengejek Nabi. Fa'adahu adha yu'dhi. Itu artinya mengganggu, menyakiti, mengejek, menghina. Itu adha yu'dhi. Wa nala minhu. Dan dia menyakiti Rasulullah, mengejek, menyakiti hati Nabi. Wa Rasulullah SAW sakit. Rasulullah SAW sakitun, diam saja. Sakit artinya diam. Ana sakitun, saya diam. Ya. Maka Rasulullah diam ketika itu, tidak membalas.
Karena nggak semua keburukan itu boleh dibalas. Kadang-kadang seorang itu kalau membalas, biasanya dia balas lebih. Makanya ketika seorang itu mendapatkan ujian, disakiti orang, ahsannya nggak usah dibalas. Karena kalau dibalas, biasanya kita balas dengan sesuatu yang lebih. Sementara kadar yang dibolehkan dalam syariat itu, kalau ada orang yang disakiti, hanya boleh membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya kepada kita. Ya, yang dilakukannya kepada kita. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan sesuatu keburukan boleh dibalas dengan keburukan yang serupa, kata Allah. Tapi kan nyatanya kalau orang membalas itu biasanya mau lebih. Makanya ada pilihan kedua, wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan melakukan islah, yaitu perbaikan hubungan, pahalanya sudah dijamin oleh Allah. Jadi Nabi diam aja saat itu di sofa saat dimaki-maki oleh Abu Jahal. Faqama Rasulullah SAW, maka Nabi SAW qama wa dakhala al-masjid. Nabi tegak dan Nabi masuk masjid. Enggak diperdulikan, diam saja. Menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin azakumullah, hidup Nabi itu bukan hidup yang seperti kita bayangkan, hidup dengan mulus, berjalan dengan kebahagiaan, bersukaria senantiasa, enggak. Tapi penuh dengan cacian, makian, ujian, cobaan hidup. Bahkan para rasul itu dapat semuanya. Maka Nabi diam saja, tegak Nabi masuk masjid, pindah. Ya, Nabi pindah. Wa kanat maulatun li'Abdillah bin Jud'an fi maskanin laha 'ala Safa. Maka saat itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang budak wanita milik Abdullah bin Jud'an, ya, seorang budak wanita ini miliknya Abdullah bin Jud'an, fi maskanin laha, itu berada di tempat tinggalnya, ala sofa, dia berada di sofa rumahnya Abdullah bin Jud'an, ada budaknya situ. Tasma'u ma yaqulu Abu Jahal, budak ini nguping. Tahu nguping ya? Nguping bahasa orang Makassar ngerti nguping ya? Apa Pak Izal nguping? Mendengarkan pembicaraan orang. Apa orang sini bilang nguping juga ya? Iya. Apa namanya? Ya nguping sama ya. Saya kira enggak ngerti. Baik, maka dia dengarkan budak ini, dengar. Nabi dimarah-marahi di situ sama Abu Jahal, dimaki-maki. Wanita ini dengar saja. Budaknya Abdullah bin Jud'an ini. Faqbala Hamzah minal qanas mutawashshihan qausah. Maka datanglah Hamzah dari qanas, dari berburu, mutawashshihan qausah, sambil menyandang busur. Berburu bawa busur, ya, panah yang ada busurnya, sambil disandang. Ya, datang Hamzah pamannya Nabi. Wa kana yusamma a'azzu Quraisy. Hamzah ini dijuluki oleh orang-orang Quraisy dengan penyebutan a'azzu Quraisy, artinya semulia-mulia orang Quraisy. Orang Quraisy yang paling mulia. Fa akhbarathu maulatu bani Jud'an bima sami'at min Abi Jahal. Ketika Hamzah datang, ya, ke tempat itu, wanita milik Abdullah bin Jud'an ini ngelaporin semua cacian Abu Jahal kepada Hamzah. Ya, sampaikanlah, wahai Hamzah, sesungguhnya anak ponakanmu ini dimaki-maki oleh Abu Jahal, dicaci maki, disakiti, ya, sampai dia terluka. Disampaikan semuanya, semua ceritanya itu. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, faghadiba wa dakhala al-masjid wa Abu Jahal jalisun fi nadi qaumih. Maka Hamzah masuk ke masjid sambil marah ini di tengah kaumnya, sedang duduk di situ. Faqala lahu Hamzah, ya musaffirastih. Maka Hamzah mengatakan, wahai pengecut, ya musaffirastih, itu artinya pengecut, orang yang enggak punya nyali. Ya, tastumu bna akhi wa ana ala dini. Beraninya engkau menyakiti dan mencaci maki anak keponakanku, anak saudaraku, sementara aku sudah berada di atas agamanya. Maksudnya aku sudah memeluk Islam. Maka marah Hamzah saat itu kepada Abu Jahal. Nah, Hamzah lebih mulia daripada Abu Jahal. Orang-orang Quraisy saja menjuluki Hamzah ini a'azzu Quraisy, orang Quraisy yang paling mulia. Maka disebutkan oleh Syekh di sini dalam riwayat ini, thumma darabahu bil qaus. Maka Hamzah memukulkan busur kepada tubuh Abu Jahal. Fashajjahu mudihatan,
sehingga Abu Jahal luka. Fathara rijalun min Bani Makhzum wa thara Banu Hashim. Kelompok-kelompok yang pro dengan Abu Jahal, ya, Bani Makhzum, Bani Hashim, mereka marah. Thara rijal min Bani Makhzum, orang-orang dari Bani Makhzum marah, dan orang-orang dari Bani Hashim juga marah. Faqala Abu Jahal, tapi Abu Jahal mengatakan kepada mereka, da'u Aba Umarah, biarlah Abu Umarah. Ini salah satu orang yang biasanya membela Abu Jahal, Abu Umarah ini. Maka dia katakan, masa engkau biarkan Hamzah memukulmu dengan busur? Kata Abu Jahal, biarlah Abu Umarah, fa inni sababtu bena akhi sabban qabiha, karena memang aku yang memaki-maki anak saudaranya, yaitu keponakannya Hamzah itu, dengan sabban qabihan, dengan cacian yang sangat buruk. Fa alimat Quraisy anna Rasulullah SAW qad azza, maka orang-orang Quraisy melihat, ya, biasanya orang yang sering menyakiti, menyiksa Nabi dengan ucapan gangguan kehidupan, yaitu Abu Jahal, biasanya nggak pernah dibiarkan. Ini kali ini dilihat karena ada Hamzah yang membela, maka orang-orang Quraisy pun mereka sudah paham, alimat, mereka sudah paham bahwa Rasulullah itu sekarang sudah semakin kuat. Wa kafu anhu ba'da ma kanu yanaluna minhu, maka akhirnya mereka sekarang menahan diri. Kafu, fakaffu, mereka menahan diri, ya, dari celaan-celaan mereka sebagaimana dulu suka mencela Nabi SAW, ya, karena Hamzah sudah masuk Islam saat itu. Kemudian riwayat dengan Islam Umar, Syekh menyebutkan Islam Umar radhiyallahu anhu, masuk Islamnya Umar, yakni Umar bin Khattab. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW annahu qala, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, imma Umar ibn al-Khattab wa Abi Jahl bin Hisham, fakana ahabbahuma ila Allah ya Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan di dalam riwayat Imam Ahmad, demikian pula diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih, bahwa Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, ya, dikenal dengan salah seorang yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW dari 7 orang yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Anna Rasulullah, kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, ini memang sabda Nabi, doa Nabi untuk 2 orang, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, ya Allah, muliakanlah Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, dari 2 pria yang engkau cintai. Muliakanlah Islam dengan 2 pria yang engkau cintai. Nah, ini dua-duanya orang kafir, tapi Rasulullah SAW tahu bahwa Allah cinta kepada mereka. Ya Allah, muliakanlah Islam. Artinya apa? Nabi SAW sudah memberikan isyarat bahwa ada 2 laki-laki di sana yang akan masuk Islam dan akan membuat Islam itu semakin berjaya. Imma Umar bin al-Khattab, apakah engkau memuliakan Islam dengan Islamnya Umar bin Khattab, atau Abi Jahal bin Hisham? Disebut 2 orang. Fakana ahabbuhum ila Allah ya Umar radhiyallahu anhu, ternyata yang lebih Allah cinta itu Umar, sehingga Umar yang masuk Islam. Ya, ini yang kita sebut di awal tadi. Tidak disangka-sangka seorang yang sangat keras memerangi Islam, kemudian hatinya lunak dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Waruwi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala li Umar, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas juga salah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW. Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Nabi SAW yang ketika Nabi dan para sahabat sudah pada berdakwah, Abdullah bin Abbas ini masih dari kalangan anak-anak, ya, disebutkan dalam riwayat para sahabat dan Nabi SAW sholat di masjid, Abdullah bin Abbas ini masih bermain di luar masjid, dia belum ikut sholat. Artinya seperti anak-anak kita sholat, kadang mereka lari-lari di luar masjid misalnya. Seperti itulah keadaan Abdullah bin Abbas. Tapi dia menduduki predikat yang sangat luar biasa di tengah-tengah sahabat Nabi. Bahkan dia menjadi ulamanya para sahabat dengan keilmuan, kecerdasan, banyaknya hafalan beliau tentang hadis Nabi. Dan memang hari-harinya bersama Nabi SAW, ya, Ibnu Abbas ini. Dan Ibnu Abbas ini memang dikenal dari kalangan anak-anak yang sering sama Nabi, termasuk Anas bin Malik, ya,
Abdullah bin Umar. Ini kalangan anak-anak. Ini menunjukkan kepada kita, biasakan anak-anak kita itu untuk berteman dengan orang-orang yang berilmu. Kunjungi rumah mereka, perkenalkan anak kita dengan mereka, ya. Dekatkan mereka dengan orang-orang berilmu. Ajak mereka untuk belajar kepada orang yang berilmu. Itu sesuatu yang baik. Rasulullah SAW itu suka dengan anak-anak. Ketika beliau menjumpai anak-anak, biasanya beliau tidak lupa untuk mencium dan menggendong anak tersebut. Nah, ini dari kebiasaan Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas pernah meriwayatkan, ya, bahwasanya pernah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau bertanya kepada Umar, lima summiyat al-Faruq. Ibnu Abbas bertanya nih kepada Umar, wahai Umar, kenapa engkau dinamakan dengan penyebutan al-Faruq? Ini kan julukan. Makanya kalau ada orang yang menyebutkan Umar, maka julukannya adalah al-Faruq. Umar ibn al-Khattab al-Faruq. Itu julukan dari Nabi untuk Umar bin Khattab. Umar al-Faruq kalau kita dengar. Al-Faruq itu artinya orang yang menjadi pembeda. Ya. Menjadi pembeda. Karena dialah terbedakan antara yang hak dan yang batil. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kenapa Rasulullah itu menyebut engkau dengan Al-Faruq? Faqala, maka diceritakan oleh Umar, faqala, yakni Umar berkata, qala Umar, aslama Hamzatu qabli bi thalathati ayyam. Diceritakan oleh Umar, kenapa bisa dijuluki seperti itu? Kata beliau kepada Ibnu Abbas, yang pertama, Hamzah masuk Islam sebelumku 3 hari. Diceritakan dari awal. Awalnya, wahai Ibnu Abbas, kata Umar, Hamzah bin Abdul Muttalib udah masuk Islam duluan sebelum 3 hari. Tsumma syarahallahu sadri lil Islam. Kemudian Allah syaraha yaitu melapangkan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Isyrah laka sadrak. Syaraha artinya lapang. Kemudian Allah melapangkan sadri, dadaku, untuk memilih Islam. Kata Umar, wa awwalu syai'in sami'tuhu minal Qur'an wa waqara fi sadri Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Maka Umar menceritakan kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya yang paling pertama kali aku dengar dari Al-Qur'an itu adalah, sesungguhnya yang pertama aku dengar dari Al-Qur'an dan wa waqara, yang membuat hatiku melekat dengan Quran, melekat di dalam dadaku, adalah potongan ayat surah Thaha. Ya, surah Thaha ayat 8. Ketika dengar itu, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah, dialah Allah, yakni al-ma'luh, yang diibadahi, yang disembah. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya, illahu, kecuali dialah Allah azza wa jalla. Lahul asmaul husna, baginya lah al-asma al-husna, nama-nama yang indah. Ketika mendengarkan kalimat ini, ya, Umar radhiyallahu anhu yang hatinya keras untuk menerima Islam seketika menjadi lunak, yang sempit menjadi lapang. Fama fil ardi nasamatun ahabbu ilayya min nasamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, tidak ada satupun nama di bumi yang lebih aku cinta setelah mendengarkan ayat itu kecuali nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin azakumullah, ya, wa innallaha yahdi may yasha. Allah itu maha memberikan hidayah kepada siapa yang Allah cinta. Adapun kita, innaka latahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cinta. Hidayah yang kita punya itu, ikhwah, hidayah ilat tariq, ya. Hidayah hanya mengajak orang kepada jalan, ngabarin kabar gembira bahwa di sana ada surga, amalin yang ini. Itu saja hidayah ilat tariq. Adapun hidayah secara hakiki, hidayah apakah orang itu pasti ikut atau tidak, itu hanya milik Allah. Wa innallaha yahdi may yasha. Itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Salah satunya Umar. Karena Abu Talib yang setengah mati didakwahi, dia enggak menerima dengan itu. Ya. Fasa'altu anhu faqila li huwa fi daril arqam. Maka ma'asyiral muslimin azakumullah, kata Umar, fasa'altu anhu.
Saat Umar mengatakan, aku paling cinta di bumi ini kepada Rasulullah, maka dia pun berkata kepada orang-orang, mana Rasulullah itu? Sa'altu anhu, aku bertanya tentang Rasulullah. Jadi saat dia sudah terkesima dengan ayat Al-Quran itu, surah Toha ayat 8, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada orang-orang, di mana aku bisa jumpai Nabi? Faqila li, maka orang-orang, kata Umar, mengatakan kepadaku, huwa fi daril Arqam, dia di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, markas dakwah sembunyi-sembunyi mereka saat itu. Ingat ini namanya, markas dakwah, tempat sembunyi-sembunyi mereka saat itu namanya rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, dan itu dekat Sofa, ya, dekat dengan bukit Sofa. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Fa'ataitud dar, kata Umar, aku pun mendatangi rumah itu, rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Wa Hamzatu fi ashabihi julusan fid dar, dan aku melihat ada Hamzah di situ yang sedang duduk di rumah tersebut, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ada Hamzah di situ. Sebelumnya mereka satu geng ini, ya, tapi Hamzah udah masuk Islam duluan. Dikira orang-orang Umar datang ingin menyerang, ya kan? Ingin membasmi mereka semua di rumahnya Dar Al-Arqam. Tapi Hamzah sudah siap. Andai kata orang ini memang mau menentang, niscaya akan disikat dengan para sahabat. Umar kuat, Hamzah pun kuat. Panglima perang ini semua. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Maka datanglah dia, ternyata Nabi enggak sendirian di situ. Ramai para sahabat di situ. Orang-orang yang mengikuti Nabi saat itu, ya. Dari da'watus sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Wa Rasulullah SAW fil bait. Dan ternyata Nabi pun ada di situ, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Fadarabtul bab, Umar mulai mengetuk pintu. Ya, Umar mulai mengetuk pintu. Darabtul bab, aku pun mengetuk pintu, kata Umar. Fastajma'al qaum, orang pun datang berkumpul. Yang buka bukan satu orang, rame-rame buka pintu itu. Faqala lahum Hamzah, malakum. Lalu Hamzah berkata, malakum. Orang-orang datang ngumpul di situ, Hamzah masih di belakang. Dia bukan yang buka pintu, orang-orang ramai buka pintu. Kata Hamzah, malakum, kenapa kalian? Mereka kelihatan kaget Umar datang, ya kan? Dengan senjata andalannya yang selalu melekat di tubuhnya. Malakum, kenapa kalian? Maksudnya bertanya kepada orang yang di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, kenapa kalian? Qalu Umar, kata orang-orang, ada Umar, wahai Hamzah, ya kan? Ada Umar. Ini menunjukkan apa, ma'asyiral muslimin azakumullah, saat itu yang berkuasa di situ, ya, yang memiliki kekuatan di situ Hamzah, selaku orang yang tua, pamannya Nabi SAW, dan juga orang yang memiliki kekuatan. Maka orang mengatakan Umar, majulah di situ, ya. Hamzah melihat Umar masuk di rumahnya Al-Arqam bin Abi Arqam. Ini dua kemungkinan aja nih, Umar mau masuk Islam atau mau membasmi mereka. Faqaraja Rasulullah SAW, Nabi pun keluar. Fa'akhadha bimajami'i thiyabi, kata Umar, Nabi pun menyampiriku, mendatangiku, lalu menarik bagian bajuku, bagian atasnya, ditarik bagian atasnya oleh Nabi, ditarik oleh Nabi SAW bajunya Umar. Umar diam saja. Thumma natarani natratan lam atamalak an waqa'tu ala rukbati. Kemudian aku enggak bisa bikin apa-apa, kata Umar. Ditarik bajuku dan tidak ada lagi yang bisa aku bikin kecuali bersimpuh dengan lututku di hadapan beliau. Umar. Ini orang kuat ini, bukan orang lemah. Berarti Nabi kuat enggak? Kuat. Hanya saja kesabaran yang menyelimuti jiwanya Nabi SAW. Kalau dibilang kuat, Nabi lawan, sikat mati semua itu. Orang-orang kafir itu kalau mau dilawan, ya, Rasulullah itu bukan orang yang lemah. Fisik yang sangat kuat, strategi perang yang sangat luar biasa. Ya, ilmunya bukan dari ilmu peperangan manusia yang ngajar, Allah langsung yang mengajari. Ya, ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Maka kata Umar, aku nggak bisa bikin apa-apa. Ditarik baju kerahku, tidak ada yang bisa aku bikin kecuali hanya bertekuk lutut saat itu. Faqal, maka Nabi bilang sama Umar, ma anta bimuntahin ya Umar. Belumkah engkau berhenti wahai Umar? Apa yang kamu bikin wahai Umar? Apakah kamu tidak berhenti-henti, tidak henti-hentinya bikin onar sampai mau datang ke sini? Ini Nabi SAW mengatakan kepada Umar. Faqultu, maka Umar mengucapkan kalimat yang membuat tercengang para hadirin yang ada di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam.
Dikira akan melawan, ternyata dia mengucapkan kalimat yang dahsyat, yang dengan kalimat itu dia dijamin dengan surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, wa annaka rasulullah, dan engkau adalah utusan Allah, kata Umar di hadapan Nabi. Fakabbara ahlud dar. Satu rumah yang ada di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam bertakbir, Allahu Akbar, takbiratan sami'aha ahlul masjid, dengan takbir yang sangat keras sampai orang di masjid luar rumah dengar. Saking ramenya mereka bertakbir dengan keislaman Umar. Luar biasa ini. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Sebelumnya Nabi sudah mengatakan, ya Allah, muliakanlah agamamu dengan dua orang yang kau cinta, orang-orang yang kuat. Apakah Umar, atau disebutkan di sini satu lagi, Abi Jahal bin Hisham. Maka ternyata Umar yang Allah pilih untuk memeluk Islam. Sudah semakin kuat. Tadi saja dengan keislaman Hamzah, kuat kaum muslimin. Ketika ada Umar, lebih kuat lagi, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, bertambah strategi mereka. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah, faqultu ya Rasulullah, Umar pun langsung mengucapkan kalimat, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna 'alal haqqi in mutna aw hayyina. Ya Rasulullah, andai kata pun kita mati, ya, bukankah kita berada di atas agama yang benar? Kita hidup dan kita mati, kita kan berada di atas agama yang benar. Hidup jaminan keamanan dari Allah, mati syahid, jaminan surga. Qala bala, kata Nabi, benar wahai Umar. Sudah tahu ya perbedaan antara bala dengan na'am. Kalau pertanyaannya pertanyaan yang tidak ada unsur penafian, pengingkaran, jawabannya na'am. Ya, jawabannya na'am kalau nggak ada pengingkaran. Tapi kalau ada pengingkaran, bentuknya misalnya alasna, bukankah itu kan kalimatnya pertanyaan tapi ada pengingkaran di situ. Bukankah kita berada di atas agama yang benar jika kita hidup dan mati? Itu kan pengingkaran. Maka jika ada di dalam uslub pertanyaan pengingkaran, dalam pertanyaan itu ada bentuk seperti penafian pengingkaran, maka jawabannya bala. Maka Rasulullah mengatakan, tentu benar wahai Umar, kita hidup mulia, keamanan dari Allah, mati berada di atas agama yang benar, syahid, surga balasannya. Qala bala, kata Nabi, benar. Fakultu fafimal ikhtifa. Kalau gitu ngapain kita sembunyi-sembunyi di sini? Ya, hidup mulia, mut syahidan, wa ish hamidan. Hidup dengan kemuliaan, mati syahid. Lalu ngapain kita sembunyi, kata Umar? Walladzi ba'atsaka bil haqq la takhrujanna. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kata beliau, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kata Umar kepada Nabi. Ini janji Umar ini. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Ini biasanya orang Arab seperti ini ya. Panjang sekali kalimatnya. Padahal dia cuma bilang demi Allah. Begitu saja. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. La takhrujanna. Kita akan keluar dari sini. Maksudnya apa? Janji Umar setelah dia masuk Islam, dia akan betul-betul mewakafkan nyawanya untuk Allah dan agama Islam. Kita akan keluar apapun itu. Hidup mulia atau mati syahid. Fakharajna fi saffain. Mereka pun keluar dari rumah Dar Al-Arqam bin Abil Arqam dengan membentuk dua baris. Saffain, dua barisan. Hamzah tu fi saffin, Hamzah di satu saf, wa ana fi saffin, kata Umar, dan aku di saf yang lain. Satu saf dipimpin dengan Hamzah, satu saf lagi aku yang ada di situ. Lahu kadidun ka kadidit tahan. Kata Umar, saat itu kami berjalan sehingga jalanan berdebu, kadadidit tahan, seperti tepung yang ditumpahkan. Kalau kita ambil tepung, tumpahkan tepung, itu berdebu. Saat itu keluar mereka, berdebu jalanan. Hatta dakhalnal masjid, sampai kami masuk masjid. Falamma nadharat ilaina Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy melihat kami, tercengang mereka. Rasulullah, ada Hamzah, ada Umar, orang-orang kuatnya mereka. Asabathum ka'abatun lam yusibhum mithluha qattu. Maka mereka sangat kecewa dengan kekecewaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fasammani Rasulullah SAW Al-Faruq. Oleh karena itulah Rasulullah menamakanku dengan Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang al-batil, pembeda antara kebenaran dan kecurangan, pembeda antara tauhid dan syirik.
Wa qala Suhaib, terakhir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan ucapan seorang ahli sirah Suhaib radhiyallahu an, lama aslama Umar radhiyallahu anhu, ya, ketika Umar masuk Islam, jalasna haulal baiti hilaqa, maka kami duduk di sekitar Ka'bah beberapa lingkaran. Ketika Umar masuk Islam, kami duduk di sekitar Ka'bah dengan beberapa lingkaran. Fatufna, kami melakukan tawaf, wastansafna mimman ghalata alaina, ya, dan kami melawan orang-orang yang berbuat kasar kepada kami. Nah, ini disebutkan di di ta'liq akhrajahu Ibnu Sa'ad fi Tabaqat wa min tariqihi Ibnu Asakir fi Tarikh ad-Dimashq. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqat, demikian pula dari jalur Ibnu Asakir, ya, di dalam kitab beliau Tarikh Dimashqi. Ya, ini terkait dengan keislaman Umar yang diberi julukan oleh Nabi dengan julukan Al-Faruq. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan bagaimana kisah Nabi SAW berikutnya, ya. Beliau berada di bawah pengasuhan pamannya Abu Talib, Rasulullah SAW, penjagaan dan pembelaan Abu Talib. Sangat disayangkan, Abu Talib ini orang yang paling banyak membela Nabi dibandingkan semua orang yang ada di dunia ini. Namun, ya, Allah tidak menghendaki hidayah untuk beliau, sehingga beliau mata alal kufri, mati di atas kekafiran, mati di atas agama bapaknya, yaitu Abdul Muttalib. Kalau kita berbicara yang paling banyak mengasuh Nabi itu Abu Talib, ya. Bapaknya Nabi itu enggak jumpa dengan Nabi, masih di perut meninggal, ya. Kemudian berbicara tentang ibunya juga hanya beberapa tahun, itu pun tidak lama, karena saat Nabi lahir kota Mekah ditimpa dengan wabak virus, ya, sehingga ibunya khawatir untuk membiarkan Muhammad tinggal di kota Mekah. Dibawalah dia ke Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu di daerah, kalau kita pergi ke Mekah itu di daerah yang di daerah perkampungan, di daerah bukit-bukit gunung-gunung itu, ya, di dekat Taif. Di sana banyak buah-buahan, ya, dan murah-murah harganya. Nah, jadi dibawalah ke kampung-kampung situ, ya, di kampungnya Bani Sa'ad oleh Halimah As-Sa'diyah, itu dari sebuah kampung di daerah sana, supaya tidak kena virus, karena di kota virus menyebar. Jadi enggak, kalau berbicara banyak penjagaan ibu, enggak juga, karena banyak sama Halimah As-Sa'diyah. 2 tahun umurnya dibawa pulang, berkunjung saja ke rumah ibunya. Kemudian Halimah mengatakan, orang ini membawa berkah sama kami. Saat saya membawa Muhammad ini menyusui, saya enggak pernah mendapatkan nikmat sebagaimana saya menyusui anak-anak orang lain. Ya, kata Halimah, ya, air asiku tidak habis. Kemudian, ya, rezekiku semakin melimpah ruah saat ada anak ini. Maka dirawatlah terus oleh Halimah As-Sa'diyah sampai akhirnya ibu Nabi SAW meninggal. Dititip kepada kakeknya, dikembalikan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Tidak lama kemudian 8 tahun meninggal juga kakeknya. Kemudian kakeknya berpesan kepada banyak anaknya, di antara anaknya yang paling diamanahkan untuk menjaga Nabi, Abu Talib. Karena kalau dirasa yang lain enggak mungkin bisa menjaga dengan baik. Yang paling penyayang kepada anak-anak itu Abu Talib. Dan Abu Talib ini menyayangi Nabi SAW, mengalahkan kepada anaknya sendiri. Ya, kalau kita, ya, dititipkan orang, anak orang, kita jaga, ya, tetap anak kita dahulu. Tapi ini tidak, dia mendahulukan Nabi dibandingkan anak-anaknya. Sampai mau jualan pergi luar kota dibawa juga Nabi SAW oleh Abu Talib. Nah, sampai akhirnya ketika Abu Talib ini, ya, di penghujung hayatnya, Nabi ingin mengislamkannya supaya ada hujjah di hadapan Allah bahwa orang ini sudah bersyahadat. Hanya saja Allah tidak menghendaki itu. Akhirnya Abu Talib mati di atas kekafiran. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya kisah-kisah yang ada di dalam kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.